Semangat ya kalian dari pagi katanya ya kuliah di hari Sabtu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Kita akan ini pertemuan terakhir dengan saya ya di topik saya kemarin juga sudah kalian presentasikan, ya kan? Terkait dengan problem solving dan pengambilan keputusan berpikir kritis ya dalam perawatan. Ntar Ibu coba join, sambil join. Bisa enggak? Jadi di PPT sebelumnya itu di bagian akhir ya ada gambar terkait dengan problem solving ya, di mana ketika ada problem masalah kemudian berpikir thinking kemudian ada solusi ya. Setiap ada masalah tentunya ada solusi. Setiap manusia pasti punya masalah. Dan dalam keperawatan jadi banyak banget masalahnya. Nambah lagi nih buat kalian nih. Sebagai mahasiswa perawatan, ya, nanti kita lihat secara individu udah punya masalah gitu ya, secara personal diri, ya kan? Kemudian kalian bagian dari keluarga pasti ada masalah juga. Kemudian kalian bagian dari kelas. Ya, kalian bagian dari institusi pendidikan, ya punya masalah. Apalagi kalian yang aktif misalnya di BEM, ada masalah juga. Ya. Kemudian kalian misalnya ada yang kursus apa gitu di lembaga amanah, ada masalahnya lagi. Di lingkungan rumah, ya teman-teman sepermainan, ada masalah juga. Keluarga besar, pasti ada masalah. Banyak banget kan, ya sampai saking nggak bisa berpikir dengan jernih. Kasus yang kemarin ya, kepotong tuh jari kelingkingnya bayi. Padahal dia udah berpengalaman, perawat berpengalaman 18 tahun katanya. Nah ini ya, gambar ini ya. Ingat ya, dalam ingatan kalian, kalau ada masalah, pikir cepat, berpikir ada solusi, gitu ya. Masalah UKT, masalah pembayaran, mikir, ya, solusinya apa, jalannya gimana, metodenya apa, itu ya. Ada masalah dengan teman, mikir, ya, apa solusinya. Masalah tugas-tugas, pembagian tugas, oh dia lagi, mikir, gitu kan ya, cari solusi. Itu intinya ya, dalam topik ini. Perawatan apalagi kalau lebih spesifik lagi ya,
selama 4 tahun ya, kalian sarjana terapan, tambah nanti profesi, numpuk deh tuh masalah ya. Tapi kan ini kalian harus jalani, ini jalan hidup yang kalian pilih gitu ya. Jalan ninjaku kalau kata Naruto. Ada yang suka Naruto? Ya, ini rangkuman materi yang lalu. Ya, apa itu berpikir ya adalah suatu proses sensasi, persepsi, memori, ya menggunakan lambang-lambang, visual, grafis, adanya suatu penarikan kesimpulan, disertai proses pemecahan masalah. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas ya dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, ada hubungannya dengan kreativitas. Biasanya orang-orang dengan tempaan banyak masalah ya malah dia akan berpikir lebih banyak kreativitasnya ya, inovasinya cepat. Ada seperti itu ya, dikasih masalah bertubi-tubi malah dia siap kuat gitu ya, muncul ide-ide baru karena ini jalan proses berpikirnya ya, yaitu dari mulai pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, kemudian menarik kesimpulan ya. Karena kalian adalah mahasiswa keperawatan yang harus berpikir ilmiah, ya. Jadi semua harus dilandasi dengan dasarnya ada ya, teorinya jelas, rujukannya gitu ya, rasionalnya. Ini apa itu belajar? Karena berpikir ada hubungannya dengan proses belajar ya. Baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini kalian ditempa semester 2 ya, cek lagi mata kuliah yang sudah kalian tempuh ya. Untuk pengetahuan kognitifnya pasti udah banyak. Kemudian sikap itu akan selalu kita gembleng sampai kalian lulus ya, sikapnya harus berubah ya selama 4 tahun ditambah 1 tahun profesi. Kemudian psikomotoriknya apalagi keterampilan ya udah kita jejelin deh tuh praktikum ya, kalian nanti di klinik, dinas, di rumah sakit, puskesmas, panti ya. Ini untuk psikomotorik keterampilan. Nah, apa itu berpikir kritis? Salah satunya pentingnya critical thinking. Ini merupakan satu kegiatan yang memerlukan ide-ide gagasan cepat, ya, kritis ya. Nanti ada mata kuliah gadar dan critical care ya. Lebih lagi tuh kita tahu di IGD, lihat udah pernah ke IGD belum? Kan cepet banget ya, lihat nonton film itu, film yang kerja di IGD tuh, perawat-perawat sama tenaga kesehatan yang lainnya harus cepat. Kalian akan merasakan itu. Nah, apa itu problem solving? Kemarin juga sudah dibahas singkat ya. Pemecahan masalah, artinya menyelesaikan masalah ya, bukan masalah jadi dipecah-pecah. Jadi banyak masalahnya ya, enggak ya, tapi diselesaikan. Penyelesaian masalah maksudnya problem solving ini ya. Secara rasional untuk mengatasi segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan nggak nyaman, tidak menyenangkan bagi diri sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, dapat pula diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang dihadapkan kepada persoalan yang mendesak. Nah, ini tadi kan Ibu bilang biasanya dengan tekanan dia baru teng gitu istilahnya ya, kayak gambar ini nih. Tuh langsung ada keluar gitu ya ide-idenya. Kalau misalnya ditekan, ayo mikir, tuh ya, kasih masalah lagi. Tapi ada juga yang bikin sedih, tambah ini ya, itu beda-beda. Nah, kalian belajar ya, karena kalian kan akan menjadi seorang perawat profesional, ya harus bisa berpikir kritis, harus bisa memecahkan masalah.
menyelesaikan masalah, kemudian mengambil keputusan. Tentunya kalau masalah bisa diselesaikan, yang tadinya akan menguras energi ya, tapi malah akan menjadi tujuan-tujuan yang membangkitkan energi, ya. Nggak apa-apa itu, ya kita berpayah-payah dulu, tapi nanti hasilnya solusinya yang terbaik. Nah, perawat dalam bekerja akan selalu menghadapi masalah ya yang harus diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Misalnya masalah dengan klien, kalian udah paham bahwa pasien klien yang kalian rawat itu adalah yang memiliki gangguan dalam pemenuhan kebutuhan ya BPSS, biopsikososial spiritual. Ini udah masalah sendiri ya buat klien. Gangguan kebutuhan dasar, gangguan persistem secara biofisiknya ya kan. Kemudian masalah dengan lingkungan, dengan pengunjung, keluarga pasien. Ada lagi tuh. Dengan tim kesehatan lain ada masalah. Makanya kalian belajar etika. Ya, kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Kemudian atasan, fasilitas, peraturan-peraturan. Jam kerja itu bikin bingung nanti. Bikin pusing ya kalau misalnya jam dinas berubah. Atau diharuskan ternyata ada perubahan jam dinas. Masalah lagi. Ya, masalah dengan diri sendiri, keluarga di rumah. Ini yang tadi Ibu bilang di awal ya, kalian sebagai makhluk individu punya masalah, kemudian sebagai makhluk sosial juga punya masalah. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pemecahan masalah. Pertama, motivasi ya, dorongan yang kuat dari dalam diri, keluarga. Contohnya ya, ini misalnya dorongan yang kuat dari dalam diri dan keluarganya untuk belajar berjalan. Akan mempercepat proses kesembuhannya. Ini masih dorongan. Kita sebagai perawat, sebagai motivator. Nantinya ya, peran kalian. Ternyata ini akan berhubungan dengan proses pemecahan masalah. Motivasi itu paling kuat ya. Niat, intentional ya. Niat. Terus kepercayaan dan sikap yang salah. Misalnya ya, ada sebagian masyarakat percaya bahwa kalau diimunisasi panas kan ya berdampak pada ketidakmauan, sehingga akan berdampak pada ketidakmauan untuk membawa balitanya diimunisasi. Ini kalau nyebar begini di masyarakat cepat ya kalau masalah-masalah yang negatif ya, jangan diimunisasi nanti anaknya panas, balitanya panas, jadi pada nggak mau berangkat. Kan lama, ya kan? Kalau kepercayaan dan sikapnya yang salah terkait dengan kesehatan, pastinya akan lama proses penyelesaian masalahnya. Kita harus mendeketin keluarganya, kasih pengertian, kalau bisa pendekatan melalui tokoh masyarakat, ya. Seperti kasus kemarin COVID, vaksinasi COVID, ya di awal-awal kan semua harus terlibat. Kemudian kebiasaan yang buruk seperti menunda-nunda pekerjaan. Ini akan membuat tentunya masalah menumpuk. Ya kalian aja deh kalau ada tugas-tugas, nanti deh kata Bu Maria masih lama kok dikumpulin tugasnya, tenang aja. Ya udah numpuk, mata kuliahnya banyak, tugasnya banyak. Ya ini jangan sampai kalian ini ya kebiasaan buruk ini ya. Justru harus segera, jangan paling lambat kapan Bu? Nah, segera ya, kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Ini akan tadi afektif tadi kan di awal kan, sikap, pembentukan sikap nih kalian akan dimulai kan dari
awal kemarin semester 1 kan dilihat terus sampai nanti kalian lulus. Kebiasaan-kebiasaan baik itu ya, tidak menunda-nunda. Kemudian emosi, kondisi emosional seseorang ya seperti positive thinking, tidak tergesa-gesa, demokratis, tentunya akan sangat berpengaruh dalam pemecahan masalah ya. Tadi yang Ibu bilang di awal dan yang PPT kemarin ya, kasus perawat yang itu. Tidak sengaja tergunting ya dari baik. Ini karena tergesa-gesa atau mungkin ada emosi, kondisi emosi dia mungkin yang perlu diselidiki ya dia. Pengambilan keputusan ya, setelah problem solving ada masalah, berpikir ya, kemudian kita ambil keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini tentunya dibarengi dengan proses berpikir ya, karena dia suatu proses pemikiran ya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir guna dilaksanakan. Keputusan yang diambil adalah hasil akhir dari pemilihan sejumlah alternatif yang terbaik, yang paling kecil resikonya ya yang diambil. Nah, pengambilan keputusan sendiri itu merupakan salah satu langkah dalam proses keperawatan. Karena apa? Dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan proses berpikir, ya. Pengambilan keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual ya, kognitif, di mana keputusan yang ada itu memerlukan tindakan nyata dalam menentukan pilihan dan dari beberapa alternatif pemecahan masalah. Ya hebat dong, udah bisa menentukan alternatif lain ya enggak? Kan dia pikir berarti ya sesuai tadi ada landasannya, harus ilmiah, apalagi hubungannya dengan keperawatan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan analisis ya, data dan informasi yang dikumpulkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang paling menguntungkan dengan menggunakan logika yang rasional. Ini ya, harus rasional. Dan kalian nanti belajar ASKEP medical bedah ya, KMB. Itu formatnya di perencanaan sama implementasi itu ya, implementasi itu ada kolom rasional tindakan yang kalian lakukan. Membina hubungan saling percaya dengan klien. Rasionalnya apa sih? Buat apa sih membina hubungan saling percaya? Kemudian observasi tanda-tanda vital. Ya, tekanan darah, suhu, nafas, nadi, ya. Buat apa gitu observasi. Nah, itu rasionalnya ditulis nanti di format Penpra ya, perencanaan keperawatan. Biasanya keputusan yang diambil itu dengan memperhatikan prioritas masalah yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu ya. Waktu yang dibutuhkan, biaya, kemampuan ya, kemungkinan keberhasilannya paling tinggi. Ya, kalau misalnya udah berat ya, jadi dipetakan ya, SDM-nya gimana, kemampuannya ada nggak, biayanya berapa, waktunya yang dibutuhkan berapa lama. Ini semua dipikirin. Makanya ada di Renpa nanti kalian akan detail ini ya, pada melihat ini semua ya, dari proses berpikir masalah, kemudian berpikir kritis, kemudian mengambil keputusan, itu nanti di tiap proses keperawatan, di tiap tahap ya akan kalian pelajari. Apa saja komponen yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan? Nih, ya, tanda dan gejala yang ditimbulkan.
Gimana tanda vital, keluhannya, hasil laboratorium, ya berdasarkan itu ya, berdasarkan keluhan, tanda vitalnya 200/110 mm Hg tensinya, tekanan darahnya. Karena harus cepat ini apa yang harus dilakukan oleh perawat kalau begini. Pasiennya ngeluh pusing, sakit tengkuk ya, bagian leher belakang. Tengkuk, tahu tengkuk? Bagian belakang leher ya sekitar berat, pusing ya, sakit kepala. Nah, itu udah mikir gitu. Mau diapain nih pasien? Ya, misalnya pada bayi nafasnya lebih dari 100, lebih dari 60 ya. Sesek, udah nafasnya cepat dan dangkal ya. Misalnya itu harus segera diapain. Kemudian hipotesis dugaan sementara misalnya kemungkinan adanya infeksi, kelainan ginjal, jantung, alergi. Ya. Kalau infeksi biasanya hasil laboratoriumnya apa? Ada yang tahu? Nilai apa yang tinggi? Ada yang tahu sebelum Ibu panggil nih namanya? Hah? Kita belajar KDM kan kebutuhan dasar? Hah? Kalau infeksi berarti nilai laboratorium apa yang tinggi ya? Glukosa dalam darah, Ibu. Belum pas, belum tepat. Apa coba? Kalian pernah cek laboratorium nggak? Pernah baca nggak hasilnya? Ibu Mbak selalu dikumpulin tuh, karena itu buat pengetahuan kita, karena ini terkait dengan berpikir kritis. Di hasil-hasil laboratorium itu kan ada nilai normal, ya kan? Pastinya nggak normal nih kalau ada infeksi itu data labnya. Apa? Izin menjawab, Bu, sel darah putih. Karena sel darah putih yang ngebunuh-bunuhin virus atau bakteri, Bu. Iya, sel darah putih tinggi. Apanya kalau di lab itu namanya? Leukosit ya. Tadi siapa yang ngomong tuh? Izin menjawab, saya Habil, Bu, dari kelas 1 Honors. Habil, iya betul. Leukositnya tinggi ya. Nilai leukositnya tinggi. Kemudian bisa juga LED, laju endap darahnya ya tinggi. Kalau alergi apa? Imunoglobulin ya, IgM apa? IG apa ya terkait dengan alerginya. Kemudian pengetahuan dasar berhubungan dengan informasi literatur. Nah, ini makanya kalian baca informasi-informasi yang ada di hasil-hasil laboratorium itu menjadi informasi data untuk kita bisa berpikir kritis. Ya enggak? Tuh. Selain dari keluhan pasien, tanda-tanda vitalnya, ya semua harus didukung dengan logika dan rasionalisasi, ya dong. Kemudian tindakan keperawatan ditentukan dari beberapa alternatif, ya karena banyak. Kalau kalian buka SIKI, standar intervensi keperawatan, ya buku, tuh kalian lihat di situ banyak banget kan, ya intervensinya, intervensi yang dilakukan perawat. Ya, ada yang apa? Ada yang kolaborasi, ada yang pendidikan kesehatan ya. Semua ada di situ di buku SIKI itu ya, standar intervensi keperawatan. Kemudian penyelidikan atau pemeriksaan ya, tentunya akan memperkuat ya. Misalnya pasiennya baru ngeluh nih. Dari kemarin pusing, suster. Punya riwayat pasca stroke misalnya, pernah stroke. Kemudian
terakhir kemarin di posyandu lansia misalnya di posbindu PTM di tensi 160/100. Nah, kalian memperkuat data itu, informasi itu kan dengan melakukan apa? Melakukan apa? Keisa? Keisa ada? Keisa ada nggak? Lukse, Luke, Luke ada, Luke. Lukse, Luke ada nggak? RKI? Iya Ibu, ada Ibu. Ayo, apa tadi yang Ibu bilang? Kalau dari baru hasil wawancara, pasiennya, berarti pemeriksaannya apa yang kamu lakukan kalau ada data itu? Ya? Apa? Melakukan pemeriksaan apa? Halo? Nah, nanti praktikumnya kayak begini ya. Kalau udah lewat tiap tahap, dari mulai pengkajian sampai dokumentasi begini nih. Kalian harus paham. Apa yang dilakukan kalau ada data itu? Aura, ada Aura. Semua harus bisa jawab. Nanti nilai ujian itu nggak harus dari nilai UTS UAS ya. Dari hasil responsi, ini kayak jawab begini nih. Kalian harus siap. Ailena ada. Ini pada ada nggak sih mahasiswanya Ahmad? Setelah data terkumpul, analisis data, Ibu. Bukan nggak nyambung. Ibu nanya apa? Ibu ulangi ya. Kalau nanti kalian dinas, pasiennya bilang udah 2 hari sakit kepala, kemudian ada riwayat stroke, ya, tengkuknya sakit, pernah terakhir, misalnya 1 bulan yang lalu diperiksa, tinggi, kolesterolnya, kira-kira apa yang diperlukan pemeriksaannya? Kalau melihat data itu, ayo. Pasiennya mau diperiksa apa? Izin menjawab Bu, saya Habil, saya dari kelas 1A. Gimana, Bil? Mungkin ini Bu, setelah datanya udah kita pegang, kita melakukan pemeriksaan fisik lagi Bu. Habis itu kita analisis struknya itu di bagian mana. Habis itu kita cari pengobatannya Bu, intervensinya Bu. Maaf Bu kalau Pemeriksaannya apa? Harus spesifik, Bil. Pemeriksaan apa? Izin menjawab Ibu, cek laboratorium. Cek laboratorium itu lama hasilnya. Ini yang langsung bisa kalian lakukan. Apa? Pemeriksaan apa? Tensi. Menjawab Ibu, cek saturasi. Tensi. Tadi siapa yang jawab tuh?
Priscila, Ibu. Iya itu ya tekanan darahnya dicek lagi lah untuk memvalidasi kan dia pasca stroke, kemudian ada sakit tengkuk, pusing, dicek langsung diperiksa tekanan darahnya, ya ternyata pas diperiksa benar 200 per 110, gimana nggak mau kejadian stroke berulang, ya kan? Kayak gitu ya. Jadi kalau ada data, ada apa langsung mikir. Lain tadi udah betul juga boleh, tapi itu kan lama proses kalau lab, ya. Yang terakhir adalah pendapat perkiraan awal prognosis ya. Nanti kalian pernah dengar ini prognosis ya, perkiraan munculnya penyakit atau kondisi-kondisi ya, prognosis. Kira-kira kalau ada infeksi munculnya penyakit yang lain bisa nggak, kondisinya kayak gimana sih kalau ada infeksi? Kalian kan udah belajar tanda-tanda infeksi, ya, peradangan, udah belajar kan? Yang kemarin Ibu singgung, rubor, kalor, dolor, ya, fungsiolisa, itu harus ingat ya. Jadi pelajaran-pelajaran dari semester 1 jangan dilupakan ya. Buka-buka lagi nanti kalau saat praktikum. Buka buku. Boleh. Kecuali kalau pas ujian aja yang nggak boleh buka buku. Kecuali open book, dosennya boleh. Nah ini ya langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Identifikasi masalah ya. Masalah dan perumusan masalahnya harus benar-benar jelas. Ya, mengapa masalah itu harus dipecahkan? Apa untung ruginya? Faktor-faktor apa yang berpengaruh? Kapan? Berapa? Harapan apa yang diperoleh? Bagaimana melaksanakannya? Siapa yang akan diikutsertakan? Ya, makanya kalian nanti dalam membuat perencanaan kan harus berpikir smart, ya kan? Harus spesifik, measurable, achievable, bisa dicapai ya. Variable sama ada time-nya, waktunya. Nih, ya yang kalian pelajari di CP mata kuliah 1 itu ini dasarnya ya. Kenapa? Ini memperkuat nanti kalian berpikir kritis pada proses keperawatan. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Setelah identifikasi masalah, dikumpulin data-datanya untuk menyelesaikan masalah. Data ini sangat diperlukan dan harus relevan, sesuai ya. Seperti yang Ibu bilang yang lalu. Nggak boleh pakai data siluman, data cenayang, ya. Ukur suhu nggak pakai termometer, pegang doang jidatnya, emang bisa. Ya, jadi harus sesuai, relevan. Usianya ditulis benar, ya, sesuai data KTP atau di data rekam medisnya. Jenis kelamin nggak boleh salah, ya. Bahaya kan kalau nulis jenis kelamin yang salah datanya. Kemudian analisis data. Data dikumpulkan, diolah dengan sistematis, kemudian ini sebagai informasi ya untuk mengambil keputusan. Kemudian penentuan alternatif. Ya. Alternatif ini diambil, kemudian diambil salah satu ya menurut pertimbangan yang paling baik untuk menentukan pilihan. Tapi kalau di intervensi keperawatan akan berbeda. Ya, walaupun banyak ya intervensi keperawatan yang seperti Ibu bilang tadi untuk satu masalah. Nah, itu harus diselesaikan. Hanya ada jangka waktunya, time-nya itu.
Penentuan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang, pemikiran yang masak, sehingga kecil risikonya, ya, tidak menimbulkan efek negatif. Penentuan alternatif juga ini harus sesuai dengan tujuan, ya, memberikan kepuasan yang paling besar, meningkatkan produktivitas. Ini dasar-dasarnya, ya, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan secara umum. Ini pelaksanaan alternatif yang kelima. Dalam pelaksanaan, ya, pastinya itu akan sangat banyak rintangan, ya, hambatan, sehingga membutuhkan kreativitas. Betul, pada saat implementasi kalian nanti akan belajar merasakan, ya, ada saat-saat ketika pada saat implementasi ngeblank, misalnya kalian pada saat presentasi aja, presentasi kelompok misalnya, ada aja ngeblanknya kan, ada udah latihan misalnya, nanti kebayang pas sidang tugas akhir, ya, itu ada rintangannya ketika melakukan pelaksanaan, ya, pada saat implementasi, dan itu dibutuhkan kreativitas, kebutuhan kemampuan kalian mengolah rasa pikir, ya. Oh, tarik nafas dulu biar nggak tergesa-gesa gitu kan, ya. Tarik nafas dalam, tuh, minum dulu dan sebagainya, ya, untuk mengurangi rintangan berupa emosi, deg-degan dan sebagainya. Untuk pada saat pelaksanaan, seperti gue bilang, biasanya perawat itu suka lupa bawa nih rebehan, ya, bengkok untuk yang buat tempat sampah, ya, kecil bengkok. Ya, manfaatkan apa yang ada, masih balik lagi ke station. Kemudian adanya penilaian, evaluasi, ya, mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan cocok dengan perencanaan yang sudah dibuat, ya, dipilih. Dan ini akan tentunya dievaluasi untuk memperbaiki atau merencanakan ulang, ya, atau kira-kira apa lagi nih, gitu. Terus saja siklusnya kan seperti itu. Nah, proses langkah-langkah ini sebenarnya adalah langkah proses keperawatan, ya, yang akan kalian pelajari. Nanti kalian dapat masalah, kemudian pengumpulan data, ya, artinya dari hasil pengkajian, ya, kemudian dianalisis, muncul masalah, ya, masalah keperawatan, kemudian merumuskan diagnosis, ya kan? Kemudian membuat perencanaan tindakan, baru implementasi, lalu evaluasi. Ya, semua langkah-langkah ini harus terdokumentasi. Itu juga proses berpikir yang harus kalian lakukan dengan cepat dan tepat. Dokumentasi, belajar, ya, nggak boleh kurok-kurok, ya, hasil di tipek, nggak boleh. Belajar kan harus garis saja, di garis, di paraf, kemudian tulis apa yang betulnya, kemudian harus jelas nama, paraf, ya, nama jelas harus. Oke, ini take home message-nya, setiap permasalahan yang ada perlu dilakukan penyelesaian masalah dengan berpikir kritis, ya, yang menciptakan ide ataupun kreativitas. Sehingga setiap pengambilan keputusan itu adalah keputusan yang tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, ya. Kalian hubungkan aja dengan keperawatan, lah. Ujung-ujungnya kan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien, ya. Masalahnya teratasi, misalnya masalah gangguan rasa nyaman nyeri kepala,
kemudian gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisinya, ya kan? Kemudian perawatan dirinya jadi meningkat, jadi mandiri, ya, untuk aspek keluarga misalnya, ya, mandiriannya meningkat dari level 2 menjadi 4 untuk aspek keluarga kalian belajar. Oke, terakhir. Saya nggak mungkin ngejelasin di sini semua, jadi kalian saya mintakan untuk beli, boleh baca di perpustakaan, fotokopi, silakan ya, terserah. Nah, ini buku yang akan dipakai untuk metodologi keperawatan ini. Tiap tahapnya juga ada dijelaskan pada tahap pengkajian apa aja yang harus kalian pikirkan. Ya, kalau ada masalah ini apa yang harus segera dilakukan ya. Oke, cukup itu tugasnya, tugas baca aja. Silakan kita foto dulu, udah azan.